Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi serta dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin. Di hari yang berbahagia ini, sebelum kita belajar terkait mata kuliah fisika dasar yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dewi Saptika tentang materi GLB dan GLBB. Nah, sambil menunggu beliau, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang deskripsi mata kuliah fisika dasar ini. Ya, nah, jadi fisika dasar ini adalah mata kuliah yang termasuk ke dalam cabang ilmu apa? Ilmu pengetahuan alam ya, ilmu pengetahuan alam. Kemudian mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar yang sifatnya wajib ya. Kemudian pada materi mata kuliah fisika dasar ini nantinya akan terdiri dari nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dewi Saptika, salah satunya adalah GLB dan GLBB ya. Kemudian nantinya akan adanya materi momentum, hukum kekekalan, kemudian gerak rotasi, kemudian mekanika fluida, kalor, gelombang, kemudian mekanik, hukum Gauss, medan dan gaya listrik, kemudian energi potensial, kemudian GGL induksi magnetik, kemudian arus bolak-balik dan lain sebagainya ya. Nanti akan kita pelajari dalam kurun waktu 16 pertemuan yang akan diselingi UTS dan UAS di minggu ke-8 dan minggu ke-16. Itu tadi terkait sedikit deskripsi dari mata kuliah fisika dasar. Sekarang kita masuk kepada capaian pembelajaran dari materi atau dari mata kuliah fisika dasar ini. Jadi ada beberapa capaian yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah fisika dasar ini. Yang pertama adalah mahasiswa menguasai konsep teoritis sains alam yang berkaitan dengan ilmu fisika. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan matematika rekayasa, kemudian prinsip-prinsip rekayasa, kemudian sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Ya. Jadi itu tadi deskripsi dan capaian mata kuliah yang harus dicapai dalam kita mempelajari mata kuliah fisika dasar ya. Mudah-mudahan capaiannya bisa tercapai dengan baik, kemudian ya nilainya juga bagus-bagus ya semuanya di sini. Baiklah, barangkali cukup yang bisa saya sampaikan sedikit terkait deskripsi dan capaian mata kuliah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dr. Dewi Saptika. Selamat belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai.
Selesai, langsung saja. Kebetulan Ibu Dr. Dewi Sartika sudah datang. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dewi Sartika. Pada saat ini kita akan menyampaikan atau membahas materi mengenai GLB dan GLBB. GLB yaitu gerak lurus beraturan dan GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada materi kinematika bagian 2 itu adalah lanjutan dari kinematika bagian 1 ya. Mungkin kita akan flashback. Apa sih itu kinematika? Definisinya itu adalah kinematika adalah jarak, kecepatan, percepatan, dan waktu yang dibutuhkan untuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada materi untuk materi yang bagian 2, kita akan bahas penuh tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan rata-ratanya berapa sih? Kemudian ini gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap artinya besar dan arahnya tetap ya. Ciri-ciri gerak lurus beraturan itu memiliki kecepatan yang tepat ya. Vt sama dengan V0 sama dengan V. Tanpa percepatan. Jadi di sini tidak ada percepatan. A sama dengan 0. Jadi persamaan gerak lurus beraturan itu adalah S P kali T. Nah, rumusnya sendiri, rumus gerak lurus beraturan itu adalah seperti ini ya. Jadi XT sama dengan X0 plus FT ya. Dengan keterangan T adalah waktu, X0 itu adalah posisi awal atau tidak berubah ya, posisi awal pertama. Kemudian V-nya adalah kecepatan, itu tidak berubah besar maupun arahnya. Karena gerak lurus beraturan itu kecepatan tidak berubah ya. Dan tidak ada percepatan atau A. XT itu adalah posisi pada saat T ya. Itu berubah bergantung waktu ya, namanya posisi ya. Artinya ketika waktu berubah, maka pasti jarak akan berubah. Nah, ini contoh soal dari gerak lurus beraturan ya. Terlihat diketahui waktu 0 detik itu adalah 2 ya posisinya. Kemudian 1 detik itu 5, 2 detik 8, 3 detik 11, 4 detik 14, 5 detik 17 ya. Jadi kalau kita tinjau gerak dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 4, maka kemiringan kurva itu adalah atau kecepatannya itu adalah delta X per delta T 9 meter per 3 detik atau 3 meter per detik ya. Jadi ini adalah jarak, kemudian ini adalah waktu ya. Seperti itu. Nah, benda dikatakan melakukan gerak lurus jika bergerak dalam lintasan lurus dan kecepatan konstannya. Tadi sudah ditegaskan berulang-ulang bahwa bila dia bergerak di lintasan lurus dan kecepatannya konstan, maka dikatakan itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, rumusnya pun dari tadi juga sudah dibahas, yaitu S sama dengan V kali T. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan benda dibagi waktu perubahannya. Persamaannya adalah delta P per delta T. Nah, dengan
persamaan percepatan rata-rata A sama dengan V2 min V1, T2 min T1. Ya, ini ya, percepatan ini menunjukkan itu adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Kan sudah diketahui tadi. Untuk GLB itu tidak ada percepatan dan kecepatannya konstan dari waktu ke waktu. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu ya, atau laju kecepatan. Nah, percepatan rata-rata itu adalah A rata-rata sama dengan V2 min V1 per T2 min T1 atau delta V per delta T. Jadi, kalau perlambatan sendiri merupakan percepatan, tapi arahnya berlawanan dengan arah kecepatan. Ini ya istilah ya. Jadi percepatan dan perlambatan ya. Kalau percepatan itu adalah kecepatan persatuan waktu, maka perlambatan itu arahnya aja yang berlawanan dengan arah kecepatan. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan, dikatakan suatu benda melakukan gerak lurus berubah beraturan jika percepatan itu konstan. Percepatannya ya selalu konstan ya. Dan percepatan itu merupakan besaran vektor ya. Tadi udah disinggung bahwa kalau untuk gerak lurus beraturan itu percepatannya sama dengan 0 ya. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan itu percepatannya katanya konstan. Percepatannya merupakan besaran vektor dan punya besar dan arah ya. Kemudian percepatan konstan berarti besar dan arah percepatan selalu konstan ya setiap saat. Walaupun besar percepatan suatu benda selalu konstan, jika arah percepatan berubah, maka percepatan benda tidak konstan. Nah, persamaan gerak lurus berubah beraturan itu sendiri sama dengan VT sama dengan V0 plus A kali T. Ya, ini cirinya ya. Karena gerak lurus berubah beraturan itu pasti ada percepatan ya. Karena dia berubah kecepatannya ya. Beda dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi untuk teori jaraknya sendiri adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Sementara VT kuadrat itu adalah V0 kuadrat plus 2 kali A kali S ya. Diketahui bahwa VT itu kecepatan saat T, V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, S itu jarak, dan T itu adalah selang waktu. Paham ya? Bisa membedakan antara GLB dan GLBB ya. Ini rumusnya GLBB ya. VT sama dengan V0 plus AT ya. Dengan T waktu, kecepatan A V0 ya kecepatan awal, A percepatan, VT kecepatan pada saat T berubah yang bergantung waktu. Nah, ini contoh soalnya ya. Kemudian rumus yang digunakan ya kan. Seperti ini ya sama dengan teori-teori sebelumnya bisa disimak. Sama saja ya, PT sama dengan V0 plus AT, delta X sama dengan setengah V0 plus PT kali T, itu menegaskan dengan teori-teori sebelumnya. Nah, ini soal-soal ya, kalian kerjakan dengan baik dan kalian selesaikan sesuai dengan kaidahnya. Pertama, kalian merekap dulu yang diketahui apa saja, yang ditanya apa, kemudian jawab dengan menuliskan rumus terlebih dahulu, baru memasukkan data-data yang ada ya. Nah, ini juga soal yang kedua ya. Hampir setipe dengan soal yang pertama. Saya yakin kalian bisa mengerjakannya dengan baik sesuai dengan contoh-contoh yang sudah diulas sebelumnya serta teori-teori plus rumus-rumus yang telah diberikan. Nah, ini juga
termasuk soal-soal tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalian simak teori-teorinya GLB dan GLBB, yang mana yang cocok, silakan pilih rumus-rumusnya dan diaplikasikan ya. Yang pertama kalian simak apakah ini GLB atau GLBB, begitu juga yang kedua. Kalian simak GLB atau GLBB. Nah, ketika kalian bisa tahu kalau misalnya kecepatannya tidak berubah atau tidak ada percepatan, maka kalian bisa menyimpulkan itu adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Maka aplikasikan rumus GLB juga gitu kan. Tetapi ketika kalian lihat, oh kecepatannya berubah-ubah, itu maknanya ada percepatan. Maka itu merupakan ciri dari GLBB. Gunakanlah untuk menyelesaikan soal-soal ini dengan rumus-rumus yang berlaku untuk GLBB. Selamat mengerjakan ya. Selamat belajar. Semoga sukses dan perjuangan itu sangat membantu kesuksesan. Jadi tidak ada orang yang sukses karena hadiah atau karena kebetulan, tetapi sukses itu adalah dibangun dengan perjuangan dan semangat etos kerja yang tinggi dalam meraih cita-cita. Selamat belajar. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat.